Eh, Oke. Halo teman-teman semua, ya, selamat datang kembali di video saya. Sebelumnya kita sempat ngobrol-ngobrol ya mengenai COVID, yang merupakan salah satu framework untuk IT government. Di pertemuan ini kita akan membahas atau ngobrol sedikit mengenai beberapa standar yang ada di IT governance, seperti ISO ya. Di video ini kita akan ngobrol sedikit mengenai ISO 9001, kemudian 27002, dan juga ada di 38500. Ya, sebelum masuk pembahasan ke standar-standar tersebut, mungkin kita bisa bahas sedikit ya sebagai refreshment, biar teman-teman ingat lagi apa itu yang namanya IT governance. Jadi ya, eh, bisa dibayangkan kalau teman-teman punya sebuah rumah tangga ya. Jadi di rumah itu pasti ada beberapa aturan ataupun sistem yang digunakan untuk mengatur beberapa kegiatan seperti itu. Kayak siapa sih yang jaga keamanan, terus siapa yang tanggung jawab sama kebersihan, terus siapa yang ngurus finansial atau keuangan. Nah, IT governance itu mirip-mirip lah kayak aturan main di rumah. Cuman ini tuh lebih ke ranah IT yang ada di perusahaan seperti itu. Jadi dengan adanya IT governance, perusahaan dapat memastikan bahwa semua teknologi informasi atau IT yang mereka miliki itu benar-benar membantu membantu tujuan bisnis perusahaan tersebut. Jadi nggak hanya seperti supporting atau eh, kayak supporting pembantu yang bikin adding cost gitu, penambahan biaya. Dan IT gov ini atau IT governance juga penting untuk untuk risk management atau manajemen risiko yang dapat memastikan quality of service dan juga pastinya menjaga trust atau kepercayaan dari konsumen atau klien seperti itu. Ya, mungkin kita bisa langsung masuk ke standar-standar yang digunakan di dalam IT government. Yang pertama kita ada ISO 9001 ya, yang dimana di dalam ISO 9001 ini dia dibahas terkait manajemen eh, mutu ya, kualitas. Jadi di sini akan dibahas untuk manajemen kualitas dari IT tersebut. Oke, jadi apa sih ISO 9001 ini? Intinya ini tuh merupakan guide atau pedoman ya. Pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa semua produk atau services, layanan ya, yang dihasilkan itu mempunyai kualitas atau mutu yang bisa diandalkan seperti itu dan memenuhi customer needs atau kebutuhan pelanggan. Jadi bisa teman-teman bayangkan, dianalogikan bahwa teman-teman punya restoran, ya. Nanti di restoran ini eh, kita mau sebuah hidangan, ada dari nasi goreng, es teh ataupun bakso dan sebagainya. Masing-masing tuh punya rasa dan cara serving atau penyajian yang konsisten. Mungkin teman-teman juga pasti pengen kan memiliki klien atau pelanggan yang puas gitu dengan services yang teman-teman kasih. Nah, jadi di ISO 9001 ini membantu restoran teman-teman ya tadi untuk proses yang memastikan semuanya sesuai standar. Nah, tadi kan analoginya pakai restoran nih. Nah, lalu seperti apa sih penerapannya di dalam IT? Jadi poin utama ISO 9001 di dunia IT itu seperti memastikan setiap services atau IT products yang di-provide oleh perusahaan itu memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Kemudian juga fokus pada kebutuhan pelanggan dan peningkatan berkelanjutan. Jadi ada dua poin utama. Yang pertama untuk memastikan layanan, services ataupun produk dari IT yang di-provide oleh perusahaan itu dapat diandalkan sehingga memiliki kualitas yang mutunya terbaik lah gitu. Kemudian yang kedua fokus pada kebutuhan pelanggan dan juga peningkatan yang berkelanjutan. Nah, penerapannya misalnya eh, ada ya perusahaan software yang pakai ISO 9001 ini akan memastikan bahwa aplikasi yang mereka develop itu bebas dari error dan bug. Kemudian juga user friendly dan pastinya stable. Jadi mereka ini mempunyai proses yang jelas untuk mengecek kualitas aplikasi mereka ini sebelum dideliver ke pelanggan. Jadi dengan ISO 9001, IT company atau perusahaan IT bisa memastikan ya bahwa produk atau services mereka itu konsisten, secure, dan pastinya bisa diandalkan oleh
pelanggan atau customer. Ya, tadi sekilas tentang ISO 9001 ya di IT Gov. Kemudian ada lagi juga standar ISO yang diterapkan di dunia IT, yakni ada ISO 27002. Ya, jadi di dalam ISO 27002 ini dibahas standar keamanan informasi atau information security. Jadi standar ini mengatur soal keamanan informasi yang ada di dalam suatu perusahaan. Kalau tadi ISO 9001 itu lebih ke kualitas, sedangkan si ISO 27002 ini lebih ke security atau perlindungan data. Bayangkan lagi ya, kita punya rumah, di dalamnya itu ada barang-barang berharga, jadi kita nggak cuma perlu jaga supaya rumahnya bersih, tapi kita juga harus menjaga gimana barang-barang kita tuh aman ya disimpan di dalam rumah. Misalkan kayak kita siapkan CCTV, kunci pintu, kunci pagar, dan sebagainya. Cuman ini lebih diterapkan ke dalam dunia IT. Jadi poin utama ISO 27002 di dalam IT ini seperti eh, membuat guide atau panduan gimana sih perlindungan data yang dimiliki perusahaan seperti itu. Kemudian juga termasuk seperti kebijakan security atau keamanan, terus pengolahan akses, kemudian risk management, dan juga action atau tindakan yang perlu diambil ketika terjadi security issue seperti itu. Nah, gimana nih penerapannya ya? Jadi untuk menerapkan ISO 27002 di dalam dunia IT itu misalnya seperti ini. Perusahaan yang menyimpan data pelanggan seperti misalkan nama, address, kemudian transaction data, itu harus memastikan bahwa data ini tuh nggak akan bocor gitu atau dicuri oleh hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya seperti itu. Jadi dengan mengadopsi ISO 27002 ini, perusahaan itu memiliki panduan atau guide bagaimana untuk caranya mengakses atau mengolah akses ke data yang mereka miliki, kemudian siapa saja yang boleh mengakses dan apa langkah atau mitigasi ketika terjadi kebocoran data. Jadi nantinya perusahaan IT ini lebih siap ya untuk menghadapi ancaman keamanan. Ya, ini bisa mencakup seperti cyber attack, kemudian internal risk seperti karyawan yang mengambil data tanpa izin. Oke, tadi kita sudah singgung standar yang pertama ada 9001 ya ISO 9001, dia membahas mengenai quality ya atau manajemen mutu. Kemudian ISO 27002 dia lebih ke security atau sistem amanah informasi. Lalu ada lagi yang ketiga ini ISO 38500 yang membahas tentang tata kelola dan pengambilan keputusan IT ya. Nah, jadi ISO 38500 ini lebih fokus kepada tata kelola atau governance ya, di level yang lebih advance atau level yang lebih tinggi, yaitu pada tingkatan manajemen dan dewan direksi. Nah, kita analogikan lagi, ya bayangkan teman-teman punya bisnis keluarga yang berkembang. Jadi kita harus mikir nih soal strategi besar, kayak kapan harus expand, kapan harus beli alat-alat baru, dan kapan juga tambah pegawai. Jadi decision atau keputusan seperti ini nih harus dipikir secara matang supaya invest yang kita ambil atau kita buat itu benar-benar bisa support bisnis yang kita miliki itu dalam waktu yang long term atau jangka panjang. Jadi poin utamanya pada ISO 38500 ini yang pertama bisa memberikan panduan atau guide bagi manajemen dan dewan direksi tentang gimana sih teknologi seharusnya digunakan untuk mendukung bisnis goal. Kemudian yang kedua, untuk mendirect atau mengarahkan investasi dan pengelolaan IT atau IT management supaya dapat memberikan added value ya, nilai yang nyata atau real real value pada perusahaan seperti itu. Nah, gimana nih contoh penerapannya? Ya, jadi penerapan ISO 38500 pada perusahaan IT itu ya, misalkan ada perusahaan besar ya, ya nggak hanya perusahaan IT sih, semua perusahaan yang memiliki departemen IT di dalamnya. Jadi misalkan ada big company, sebuah perusahaan besar yang memutuskan untuk mengadopsi teknologi baru seperti AI atau cloud computing, mereka ini
perlu memastikan bahwa investasi ini bisa mendukung bisnis mereka. Jadi pada ISO 38500 ini membantu mereka dalam apa ya, membuat big decision atau keputusan besar ini dengan mempertimbangkan manfaat, risiko, dan biaya atau cost. Jadi nantinya dengan menerapkan ISO 38500, perusahaan perusahaan ini jadi lebih apa ya, memiliki arah yang lebih jelas dalam mengembangkan teknologi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi nggak hanya sebagai memiliki teknologi untuk gaya-gayaan, akan tetapi benar-benar digunakan untuk mendukung tujuan bisnisnya. Ya, tadi sudah kita singgung ada 3 standar ISO yang diterapkan pada IT Gov. Yang pertama ada ISO 9001, kemudian ISO 27002, dan ISO 38500. Ya, jadi ada 3 ISO yang, nah, gimana sih ya 3 standar ini saling melengkapi ya, dan bagaimana integrasinya? Nah, anggap aja kita lagi bangun sebuah gedung ya, gedung ideal. Jadi, nah, si ISO 9001 ini bisa memastikan bahwa gedung yang kita miliki itu kualitasnya terjaga ya dan aman gitu. Nyaman dan kualitasnya terjaga gitu. Kemudian ISO 27002 memastikan gedung ini aman dari pencurian ataupun serangan. Dan ISO 38500 ini eh, apa ya? Keputusan strategis kayak lokasi rumah atau gedung yang pas itu di mana bangunnya dan kapan harus direnov seperti itu. Jadi nanti kalau di dunia IT, ISO 9001 itu membantu memastikan services atau produk punya kualitas yang terjaga atau baik. Kemudian pada ISO 27002 ini menjaga data dan sistem yang kita miliki itu dari segala ancaman, baik hacking, phishing, ataupun cyber attack yang lainnya. Kemudian ISO 38500 juga memastikan bahwa semua investasi IT itu yang kita gelontorkan benar-benar mendukung strategi dan arah perusahaan. Jadi dengan adanya ketiga standar tersebut, perusahaan bisa memiliki sistem IT yang nggak cuma aman, tapi juga high quality dan selaras dengan visi long term dari perusahaan yang teman-teman miliki. Oke ya, jadi kesimpulannya eh, ada 3 standar ISO yang digunakan pada IT Gov. Ada ISO 9001 untuk manajemen mutu atau kualitas, ISO 27002 untuk information security, dan ISO 38500 untuk tata kelola IT atau IT Gov. Intinya, dengan standar-standar ini, perusahaan bisa punya pedoman yang kuat dalam teknologi mereka. Bukan hanya sekadar alat pendukung, tetapi benar-benar jadi bagian yang mendukung kesuksesan dari perusahaan itu, perusahaan itu sendiri, atau IT ini benar-benar bisa membantu bisnis core mereka seperti itu. Nggak hanya kayak untuk pamer atau gaya-gayaan, kayak misalkan, ih perusahaan saya canggih loh, punya ini nih. Tapi kalau tidak apa ya, tidak tepat sasaran dalam membantu bisnis itu apa? Nah, jadi di sinilah peran beberapa standar ISO tadi itu untuk diterapkan di IT mereka seperti itu. Ya, mungkin itu itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait materi IT Gov. Eh, Hari ini kita tadi sempat ngobrolin ya beberapa standar ISO yang ada di IT Gov ya. Oke, mungkin video selanjutnya saya akan membawa materi masih di dunia yang sama, di dunia IT governance. Eh, Mungkin boleh ditunggu aja oleh teman-teman ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait topik-topik tentang IT Gov. Oke, jadi eh, thanks, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga semoga ya obrolan kali ini bisa bermanfaat, bisa memberikan kalian insight, dan terutama buat yang lagi belajar IT Gov ataupun yang kerja di bidang lain. Kalau ada pertanyaan atau saran atau ingin discuss, bisa aja teman-teman di kolom komen ya. Oke. See you next on next video. Goodbye.